mungkin saya salah paham, tapi saya datang ke sini ingin memastikan nih Bang Edis. Jadi nggak ada maksud saya untuk menjatuh pertanyaan saya bukan bermaksud untuk menjatuhkan Bang Edis, tidak. Ya, jadi kita buang dulu rasa itu di dalam hati bahwa pertanyaan saya untuk menjatuhkan Bang Edis, tidak. Buang dulu itu ya. Ya, saya naik ke atas tulus, tidak bermaksud untuk menjatuhkan Bang Edis. Ya, tidak ya. Oke. Jadi tadi dulu sabar dulu Bang Edis, kita dulu pernah teleponan kan? Kita dulu pernah teleponan. Masalah HP ngehang, ya. Nah, terus kemudian Bang Edis masalah monetisasi gitu kan saat itu. Masalah monetisasi tidak termonetisasi kan? Kalau itu saya nggak ingat. Waktu itu seingat saya, setahun yang silam, waktu itu HP itu kenapa kok bisa ngehang terus TikTok ini karena berat sekali. Terus di situ Bang RK bilang, coba Bang ganti saja iPhone karena lebih kuat. Itu komunikasi kita yang terakhir, betul. kalau nggak salah. Dan saya harus akui dulu saya ambil kontennya Bang Edis, ya kan? Karena dan saya sudah hapus semua konten-kontennya Bang Edis itu dari 2 tahun lalu. Tidak pernah saya suruh hapus loh. Saya nggak pernah menyuruh orang hapus konten saya. Ya, tapi saya pun udah hapus itu ya, karena memang ya mungkin ada tersalah dengan Bang Edis punya monetisasi dan lain-lain. Enggak, saya bukan mempersalahkan itu, RK. Gini, betul tidak waktu itu ketika saya live ada banyak channel-channel YouTube menyiarkan siaran saya ini, termasuk sampai detik ini. Betul. Nah, tetapi ketika waktu itu live, orang-orang yang live ini memajang nomor rekeningnya, termasuk Bang RA, Bang RK masang nomor rekening Bang RK, betul? Betul. Nah, fenomena ini kan terjadi lama ini. Terus orang-orang tuh ngomong begini sama saya, Bang. Sampai detik ini kan, Bang Edis? Sampai detik ini, cuman sekarang udah banyak yang masang nomor rekening saya memang sekarang. Kalau dulu dia pasang nomor rekening masing-masing. Nah, terus orang-orang ngomong sama saya begini, Bang, itu konten-kontenmu itu diambilin orang, diambilin orang terus mereka pasang nomor-nomor rekening mereka. Orang bilang saya gini, bahaya, situasimu itu dalam bahaya. Loh, kenapa dalam bahaya? Bayangin, ini kayak begini nih, nggak mungkin ini terus begini, ada masanya. Nah, ketika nanti orang sudah surut, nanti kejadian seperti apologet yang sudah-sudah, nggak ada tempat tinggalnya, programnya nggak jelas. Mumpung sekarang nih Bang masih begini, biar tidak orang salah support, orang mau support kamu, malah support orang pemilik channel itu. Bikinlah programmu. Nah, adalah yang kasih ide, bikinlah rumah apologet. Begitu. Ya, makanya pada saat itu saya sarankan Bang Edis hapus dulu semua video-video Bang Edis itu supaya bisa termonetisasi saat itu. Saya kan saran. Biasanya kan gitu perhitungan algoritmanya di YouTube itu seperti itu. Jadi hapus dulu atau dikasih privasi dulu Bang Edis. Dikasih privasi dulu supaya Bang Edis ketika buat pengajuan lagi bisa diterima sama YouTube. Enggak, tapi saya bukan itu lagi. Kalau program saya enggak ada lagi saya pengen memonetisasi akun, enggak ada. Cuman sekarang begini, Bang RK. Kemarin ini saya kan mengeluarkan statement-statement yang kemudian ditanggapi oleh orang-orang yang saya sebut di sini ya. Ada RK, ada Bom, ada Rudi Yohanes dan muslim-muslim yang lain ditanggapi dengan salah paham. Misalnya, ketika saya mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu adalah rencana jahat iblis. Betul nggak? Di situ Bang RK menanggapi video tersebut. Saya menanggapi. Saya menanggapi. Memang perbedaan itu dinamika dan itu hal biasa. Hal biasa ya Bang Edis ya. Nah, yang sekarang ini yang saya ingin tahu dan tidak bermaksud menjatuhkan Bang Edis dari setiap pertanyaan saya, ya, secara garis besar saya sudah nonton video dengan Bang Rudi Yohanes tadi kan. Secara garis besar saya sepakat. Tetapi saya saat ini ingin memastikan ya bahwa supaya tidak ada kesalahpahaman dan selesai nih Bang Edis. Ya. Nah, jadi saya ingin bertanya Bang Edis nih. Ketika Bang Edis mengeluarkan statement Yesus punya Tuhan ini, tadi secara konteks Bang Edis lagi berdebat dengan kaum sebelah. Ya kan? Tetapi dari konteks Bang Edis saya ingin tanya, Yesus punya Tuhan ini, apakah dalam konteks relasi antara sang anak itu atau si aku itu dengan sang Bapa atau gimana Bang Edis? Iya, tentu relasi bagaimana bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan Bapa di sorga. Bisa nggak? Sekarang coba saya tanya sama Bang RK. Apakah menurut Bang RK Tuhan Yesus itu menuhankan Bapa di sorga? Dalam konteks relasi antara anak dan Bapa atau firman Allah dengan Bapa itu. Ya, apakah Tuhan Yesus menuhankan Bapa di sorga? Dalam konteks relasi. Berarti menuhankan. Ya, makanya saya berikan sebuah pertanyaan balik, ya Bang Edis ya, tidak bermaksud menjatuhkan Bang Edis. Saya ingin tahu, apakah sang Bapa menuhankan Yesus dalam konteks relasi? Enggak.
Yesus yang menuhankan Bapa di sorga. Sang Bapa tidak menuhankan Yesus. Tidak. Apakah sang Bapa tidak memiliki relasi dengan sang anak? Memiliki relasi, tetapi relasinya anak menjadikan Bapa di sorga sebagai kepalanya. Ya, jadi kalau relasi, bukan anak yang kepalanya. Ya, jadi kalau tidak memiliki relasi, apakah tidak memiliki konsekuensi? Ini bukan bermaksud menjatuhkan Bang Edis ya. Memiliki konsekuensi bahwa sang bapa itu jadi ada bapa kemudian begini tidak setara gitu. Oke, kita pakai ayat-ayat ya, Bang RK ya, biar kita biar kita selesai Bang Edis ya. Ya, biar kita sama paham dengan iman ini kita. ya. Silakan. Baik. Biar kita paham dengan iman kita. Okay. Tidak bermaksud menjatuhkan Bang Edis ya. Ya, ini kalau belajar seperti ini biar saya pun cara memahami Bang Edis ini seperti apa biar saya pun tahu gitu Bang Edis. Oke, baik. Saya akan kadang diksi yang Bang Edis keluarkan ini kan kadang kita juga saat berdebat dengan Islam kan tidak menjelaskan sampai sedetail itu kan Bang Edis. Jadi kadang hanya membuat diksi gitu Bang Edis. Silakan Bang Edis. Baik. Saya akan bukakan dulu misalnya di dalam kita satu-satu ya, tahap yang dasar kemudian kesimpulan. Sorry agak sedikit lemot ini ya. Atau Bang RK bisa membantu saya untuk membukakan satu ayat yang mengatakan bahwa kepala dari jemaat adalah Kristus dan kepala dari Kristus adalah Allah atau Elohim atau Bapa. Oke, ada ayat itu. Tetapi apakah setara dia atau tidak? Antara Bapa dan Putra. Tentu tidak setara karena Bapa adalah kepala daripada Kristus. Jadi tidak setara Bapa, Putra dan Roh Kudus? Nah, ini kalau kita berbicara seperti ini. Oke, baik. Saya akan tunjukkan ayat-ayatnya ya. Maaf, saya tidak. Saya akan tunjukkan ayat-ayatnya nih. Saya akan tunjukkan. Tadi ayat itu nggak perlu kita tunjuk ya. 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 Makasih Bang Tobias. Coba tolong bukakan atau Bang RK bisa membantu saya mengenai bagaimana Bapa di sorga menaklukkan semuanya kepada kaki Yesus, kemudian Yesus bersama dengan semuanya akan menaklukkan diri kepada Bapa. Coba Bang Edis bukakan. Bentar ya. Sebentar ya. Teman-teman bisa bantu saya menemukan ayat itu? Sebentar. Sabar ya. Coba 1 Korintus pasal yang ke-15. Sebentar ya, ini agak lemot ini jaringan saya ini. Pasal 15 ayat berapa, Bang Edis? Oke, Oke, 27. 27. Ya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya, tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Ya, ini bicara Kristus ya. Ya. Itu tidak Kristus ya, berarti Dwinatur ya. Itu tidak termaksud di dalamnya. Gimana? Terus 28-nya? Tapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak. Ya, ini kan bicara Kristus berarti bicara anak ya, Dwinatur ya, sebagai anak ya, sungguh-sungguh manusia ya, Bang Edis. Sepakat ya? Ya. Maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Dia di situ siapa? Sang Bapa. Berarti anak menaklukkan diri kepada Bapa enggak? Menaklukkan diri kepada Bapa dalam konteks apakah bisa dikatakan dia tidak setara sebagai Kristus karena dua natur, dia juga Allah. Ya, kalau menaklukkan diri ya berarti gimana kita mau mengatakan bahwa anak itu setara dengan Bapa? Ini Kristus kan berbicara tentang Dwinatur. Ya kan? Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ya kan? Kita percaya dulu Allah yang transenden ini, yaitu Sang Bapa yang tadi Bang Edis sampaikan di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Ya kan? 1 Timotius 6 ayat 16 bahwa dia yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ya kan? Itu Sang Bapa. Nah, yang tadi saya dengar Rudi Yohanes mengatakan itu Yesus. Ya, saya pun tidak sepakat masalah itu.
Ya, saya tidak sepakat masalah itu. Ya, tetapi kita juga percaya bahwa tentang Allah yang imanen, yaitu di dalam Yesus Kristus di mana firman itu telah menjadi manusia. Nah, ketika firman itu telah menjadi manusia, Kristus itu bicara kristologi, itu memiliki dua natur, yaitu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ayat yang Bang Edis bawakan dalam 2 Korintus ini, ya ini bicara tentang Kristus. Ya, berarti bicara tentang naturnya juga. Ya kan? Sebagai anak, yang menaklukkan dirinya di bawah dia. Tetapi Kristus juga memiliki natur sebagai ilahi, yaitu firman Allah. Tapi kita bukan bahas itu loh, Bang RK. Gini ya, kalau kita membahas ini, kita akan membahas mengenai apa kata Bible. Makanya saya ini saya balikan dulu kamera saya ya. Silakan. Biar enak kita diskusi. Kalau diskusi enak kita begini kan enak. Jadi kita membawa kedamaian gitu loh. Oke ya, ini kita lihat bagaimana sebenarnya ini perikopnya adalah kebangkitan tubuh. Oke, sebelum kita ke situ, kita mulai dari sini saja ya. Sebentar. Oh, kok kebangkitan tubuh? Kita berbicara mengenai kebangkitan Kristus ya. Nah ini. Tadi sebelum ke 16 tadi ya? Bukan 28. Oke, sebelum ke 28. Nah ini kita harus baca dulu 3 ayat sebelumnya ya. Nah ini. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Ia di sini kan merujuk kepada Tuhan Yesus, betul? Betul. Sampai Allah di sini merujuk kepada Bapa, betul? Betul. Meletakkan semua musuhnya Tuhan Yesus di bawah kakinya, di bawah kaki Yesus. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Jadi musuh yang ditundukkan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus itu adalah maut. Makanya maut tidak berkuasa lagi atas Yesus, betul? Nah, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan Bapa di bawah kakinya, di bawah kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia, Bapa di sorga, sendiri, maksudnya Yesus, bahwa ia sendiri yang telah maksudnya Bapa, betul. Ia, Bapa di sorga, sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu itu di bawah kaki Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Jadi ia, Bapa di sorga, tidak termasuk yang ditaklukkan kepada Kristus, malah sebaliknya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, di bawah Bapa di sorga, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, supaya Allah, maksudnya Bapa, menjadi semua di dalam semua. Oke. Jadi ketika Bang Edis sepakat bahwa itu tidak setara ya Bang Edis ya? Kalau misalnya saya menaklukkan diri di bawah RK, berarti siapa yang lebih tinggi? Ya, kita lihat ya. Jadi kita bicara dominatur tadi Bang Edis ya. Ya. Makanya kalau bicara tentang Kristus ini dalam Kolose pasal 2 Bang Edis ya. Ya, Kolose pasal 2 ini bicara tentang Kristus juga. Dari ayat 8 ini bicara tentang Kristus, berarti natur ya. Natur ilahi dan natur manusia. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Ya, seluruh kepenuhan Allah. Dalam Kolose pasal 1 pun mengatakan demikian. Pasal 1 ya. Kolose pasal 1 ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Nih, ayat yang ke-19. Ya. Nah, jadi kalau bicara tentang dia tunduk, dia takluk dalam keadaan sebagai manusia, tetapi kita jangan lupa juga natur ilahinya, bahwa di dalam diri dia itu berdiam seluruh kepenuhan Allah. Makanya tadi saya menanyakan bahwa Yesus itu firman itu setara nggak dengan Sang Bapa? Bang Edis bilang kalau firman iya. Tapi kalau putra, kalau anak itu di bawah Bapa. Karena kepala dari Kristus, kepala dari anak itu adalah Bapa. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Oke. Lalu saya melakukan sebuah perbandingan juga Bang Edis dengan sebuah ayat Alkitab ya di dalam Ibrani pasal 1 ayat 8 nih. Ya, ini bicara tentang anak nih. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Ini menurut Bang Edis Sang Bapa yang berkata bukan? Betul, berkata kepada anak. Sang Bapa. Oke, sepakat, sama-sama sepakat ya. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah perang. Jadi sang anak ini adalah tetap Allah kan? Betul. Saya tidak menolak bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Tetapi Yesus adalah Allah bukan berarti dia Bapa di surga. Ya, Yesus adalah Tuhan bukan berarti dia Bapa di surga.
Oke, jadi ketika kita berbicara tentang ini berarti kita bicara tentang relasi antara sang bapa dan juga sang anak sebagai pribadi pertama dan pribadi kedua. Saya tidak setuju dengan kata-kata pribadi pertama dengan pribadi kedua. Karena karena itu menjadi sandungan pemberitaan Injil saya kepada orang-orang Islam. Saya tidak suka menggunakan bahasa-bahasa yang rumit. Jadi Bang Edis tidak sepakat dengan pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga dalam alat Tritunggal. Saya tidak setuju dengan kata-kata seperti itu. Tapi kalau dengan kata-kata Bapa, Firman, dan Roh Kudus saya setuju. Tapi kalau ada pribadi nomor 1, pribadi nomor 2, pribadi nomor 3, itu tidak biblikal menurut saya. Oke, secara pemahaman Bang Edis tentang pribadi ini, menurut Bang Edis pribadi ini seperti apa? Pribadi itu maksudnya sehingga Bang Edis menolak bahwa tidak sepakat bahwa tentang ajar tentang pribadi ini, pribadi pertama, pribadi kedua. Iya, saya ingin tahu, tidak bermaksud menjatuhkannya Bang Edis. Oke, baik. Kita diskusi yang bagus. Beda pun nggak apa-apa. Ya, yang penting ya kita sama-sama ini ya Bang Edis. Silakan. Oke. Jadi begini. Karena saya ini memberitakan kepada orang-orang Islam, saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang rumit. Bahkan nanti kalau orang Islam nanya sama saya malah bingung jelasinnya gimana. Saya hanya menggunakan saja apa yang tertulis di dalam Bible. Bahwa Bapa di surga, ya kan, di mana dia mengutus anaknya yang tunggal menjadi manusia, yaitu Sang Mesias. Nah, supaya semua manusia menaklukkan diri di bawah kaki Sang Anak ini. Karena itulah kehendak Bapa di surga. Supaya semua manusia menjadikannya Tuhan. Saya tidak mau menyebut Bapa di surga Tuhan ke-1, pribadi ke-1, Yesus pribadi kedua. Nanti orang Islam jadi ngomong sama saya, berarti Tuhanmu berkepribadian ganda, berarti ada 3 pribadi. Saya nggak mau menggunakan bahasa-bahasa yang ada dalam Walaupun mungkin yang dimaksudkan oleh orang yang mencetuskan bahasa-bahasa itu mungkin Alkitabiah. Tetapi ketika itu saya sampaikan kepada orang-orang Islam, saya tidak ingin menggunakan bahasa-bahasa yang berat yang membuat mereka malah nanti sulit menerima kebenaran. Seperti Tetapi itu. Dalam konteks Bang Edis bersama dengan orang Kristen, apakah Bang Edis tidak bisa menggunakan kata pribadi pertama dan pribadi kedua? Saya pun juga kurang sepakat. Nah, oke begini. Kalau begitu Pak Bang RK bisa nggak jelaskan kepada saya, apa itu pribadi pertama, apa itu pribadi kedua? Baik. Saya silakan. Terima kasih Bang Edis ya. Ya. Kita beda pandangan, jangan marah ya Bang Edis ya. Nggak masalah. Ya, yang penting saya ingin baik-baik dengan Bang Edis dalam ranah diskusi ini Bang Edis ya. Ya. Ya, ini saya menggunakan sebuah buku, ya, Fides yang memahami syahadat para rasul nih. Ya, tentunya ada ISBN-nya saya pakai. Ini tentang Allah Tritunggal, tentang Allah yang Maha Esa. Ya, ajaran Tritunggal, mengenai Tritunggal pertama-tamanya berbicara bukan mengenai hidup Allah dalam dirinya sendiri, melainkan mengenai misteri Allah yang memberikan diri kepada manusia. Rumusan satu Allah, 3 pribadi. Ya, terdengar membingungkan, dan banyak orang memahami secara keliru. Kata pribadi menerjemahkan secara Latin namanya persona. Ya, yang juga diterjemahkan dalam bahasa Yunani prosopon. Ya, kata pribadi sebenarnya tidak memadai untuk menerjemahkan prosopon ya. Kata yang sebenarnya ya, ini berbicara tentang ungkapan cara Allah hadir dan menyatakan diri kepada manusia. Allah itu satu. Tetapi ungkapan cara Allah hadir menyatakan diri kepada manusia, tetapi menyatakan diri dengan 3 cara, 3 pribadi. Ya, kitab suci memberikan bukan apakah itu Allah, tetapi bagaimana Allah menyatakan diri supaya dapat dikenal oleh manusia. Ya, ia memperkenalkan diri dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dan alam semesta. Jadi ini berbicara tentang pribadi. Bagaimana cara Allah menyatakan diri. Oke. Bisa ditanggapi? Ya, silakan. Baik. Jadi tadi penulis buku itu sendiri menuliskan kata-kata seperti ini. Kata-kata ini itu sering membuat bingung. Dan bahkan penulis itu sendiri mengkonfirmasi bahwa kata pribadi sebenarnya kata yang kurang tepat. Jadi begini Bang RK. Siap. Bagaimana saya ingin membawakan sesuatu yang penulis itu sendiri sudah mengatakan bahwa ini akan sering membingungkan, gitu loh. Jadi saya tidak mau membawa hal yang sudah dikonfirmasi oleh penulis itu sendiri sebagai hal yang membingungkan. Makanya saya mohon maaf sekali kepada mungkin teman-teman yang sekolah teologi atau apa. Saya itu punya jam terbang pengalaman saya sendiri di dalam memberitakan ini kepada orang-orang tetangga sebelah. Nah, berbahasa dengan mereka, menurut saya kita tidak perlu sulit-sulit. Berbahasa kepada mereka itu dengan memberitakan bahwa Tuhan semesta alam itu telah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia
Dan supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, apa yang dikatakan dari Injil kepada semua manusia? Jadikanlah, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Nah, kata-kata menjadikan Yesus Tuhan, ini sering sekali tidak dipahami oleh orang Islam maupun orang Kristen. Apa maksudnya menjadikan Yesus Tuhan? Nah, makanya ini kemarin tema kita itu Bang RK. Nih. Gimana? Silakan. Nah, apa itu menuhankan, menjadikan Tuhan? Coba saya mau tanya sama Bang RK. Menerima Yesus sebagai Tuhan atau menjadikan Yesus sebagai Tuhannya atau menuhankan Yesus, itu maksudnya seperti apa Bang RK? Oke, baik. Artinya saya tunduk, saya takluk kepada Tuhan saya Yesus Kristus, sebab di atas kolong langit maupun di bawah bumi tidak ada nama yang diberikan olehnya yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Betul. Makanya itu kan pesan kita sebenarnya. Pesan kita, message kita itu sama. Supaya semua orang di bawah kolong langit ini menerima Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhannya atau tuannya, kuriosnya, majikannya, rajanya yang memerintah hidup dia. Betul? Oke, betul. Dan itulah Kak, dengan bahasa seperti itu saya rasa mereka menerima. Jadi Bang Edis tidak sepakat ketika saya bilang bahwa ketika Bang Edis mengeluarkan diksi Yesus punya Tuhan itu adalah relasi antara Yesus dengan Sang Bapa dan juga ada relasi antara Sang Bapa dengan Yesus sebagai firman. Makanya saya tidak berbicara mengenai sebagai firman, duinatur ini. Kalau menurut saya bahasa-bahasa seperti itu malah menjadi batu sandungan dalam pemberitaan. Ketika saya mengatakan bahwa konteks punya itu merujuk pada relasi. Contohnya di dalam Yohanes 20 ayat 17, Allahku dan Allahmu. Ya, di situ menggunakan kataku yang merujuk pada ego emi itu. Ya kan? Sebagai pribadi ilahi juga. Makanya relasi pribadi ilahi Sang Firman itu memiliki relasi dengan Sang Bapa. Ya, makanya ketika Bang Edis mengeluarkan diksi Yesus punya Tuhan dalam konteks relasi antara Sang Anak dengan Sang Bapa, berarti apakah bisa saya membuat sebuah statement bahwa Sang Bapa punya Tuhan, yaitu Anak? Baik, karena relasi antara Bapa dengan Anak. Oke, baik. Karena sebelum saya bisa karena gini Bang Edis, sabar ya, maaf ya. Silakan, maaf ya, tabe ya. Karena di dalam ini kita bicara karena di dalam Ibrani pasal 1 ayat 8 di sini bicara relasi juga, di mana Bapa bersaksi tentang Anak, Anak pun bersaksi tentang Bapa, dan Anak bersaksi bahwa Bapa bersaksi bahwa Anak itu adalah Allah juga. Baik. Karena ini setara dalam tiga pribadi itu yang saya gunakan diksinya. Baik. Silakan Bang Edis. Mungkin ditambahi dulu kalau belum selesai biar nanti saya tanggapi sekaligus. Sudah, silakan Bang Edis. Baik. Sebelum ke sana ya, sebelum kita membahas mengenai kata-kata Bapa di surga sendiri kepada Anak, tahtamu ya Allah ya. Lalu Bang RK mengatakan, oh berarti Bapa di surga pun menuhankan Yesus kalau begitu. Nah, sebelum kita ke situ, waktu itu begini Bang RK, saya itu diskusi dengan orang Muslim mengenai kata menuhankan ini. Dan dia, lawan debat saya ini, itu sudah mengiyakan bahwa memang betul kami menuhankan Muhammad. Lalu dia bertanya begini, kalau definisi menuhankan seperti itu, berarti Yesus pun menuhankan Bapa di surga. Saya bilang, memang betul, memang betul. Tuhan Yesus menuhankan Bapa di surga. Berarti dia punya Tuhan. Betul, dia punya Tuhan. Tuhannya yaitu Bapa di surga. Bahasanya dia itu punya Tuhan. Itu bahasanya dia. Nah, sekarang saya mau tanya dulu sama Bang RK. Sebelum kita nanti ke situ ya, mengenai tahtamu ya Allah ya. Oke. Ya. Saya mau tanya dulu Bang RK. Betul nggak? Di dalam Injil kita, Tuhan Yesus menundukkan dan menaklukkan dirinya kepada Bapa di surga. Oke. Dia taat sampai mati hingga mati di atas kayu salib. Berarti betul ya? Ya. Oke. Dia taat di atas kayu salib. Oke. Dalam keadaan sebagai manusia. Makanya Alkitab mencatat bahwa ia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Dan dia taat di kayu salib hingga sampai mati di kayu salib. Baik. Berarti, sesuai dengan definisi menuhankan itu, berarti Tuhan Yesus sendiri menuhankan Bapa di surga nggak? Dalam konteks relasi dan ketaatan dia sebagai manusia kepada Sang Bapa, tetapi dalam konteks juga itu saya memberikan sebuah pemikiran bolak-balik bahwa terkait punya, kata punya itu berujung pada sebuah relasi di mana Sang Bapa juga relasi dengan Sang Anak. Oke, sebelum kita apakah Bapak menuhankan Yesus ya? Sebelum ke situ, apakah Bang RK setuju bahwa Tuhan Yesus menuhankan Bapa di surga? Dalam konteks relasi hubungan antara Sang Anak dengan Sang Bapa. Yohanes 20 ayat 17 di mana relasi antara Sang Bapa dengan Sang Anak. Makanya dalam konteks Yohanes 20 ayat 17 ya kita baca Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Ya, Allahku itu berbicara tentang bagaimana itu kan ada kedudukan antara perkataan Yesus Allahku dan ada konjungsi dan juga Bapamu. Itu konteks berbicara tentang Yesus dan juga Maria ya saat itu. Ya.
Bapa, hubungan Marta dengan sang Bapa dan hubungan Yesus Kristus yang sehakikat. Makanya Allahku, sebab aku dan Bapa itu Esa. Jadi relasi antara sang anak, sang aku ini dengan sang Bapa. Mungkin kita ulangi dulu ya Bang Erka ya, pelan-pelan ya. Silakan. Apa definisi menuhankan Yesus? Definisi menuhankan Yesus. Saya tunduk, saya taat, sebab di atas kolong langit, nama di atas segala nama adalah Yesus Kristus. Oke, jadi menuhankan Yesus adalah perbuatan menundukkan diri, menaklukkan diri kepadanya, taat, tunduk, mengikuti perintahnya, betul? Betul, inkarnasi pribadi kedua, ya, yang menjadi manusia, dia taat hingga mati di atas kayu salib. Kemudian, apa definisi menuhankan Bapa di sorga? Menuhankan Bapa di sorga, ya kita harus melihat dulu konteks Allah sang Bapa itu yang transenden, dan kita harus percaya juga Allah yang imanen di dalam Yohanes 1 ayat 14. Ya, makanya begini Bang Erka. Ini juga kendala yang saya hadapi dengan orang muslim. Padahal menuhankan itu sama saja, dipukul rata. Mau menuhankan Keong, mau menuhankan Muhammad, mau menuhankan Edis, menuhankan adalah suatu perbuatan menundukkan diri kita, menaklukkan diri kita, sehingga diri kita ini dikuasai penuh oleh sesuatu tersebut. Itulah definisi menuhankan. Makanya ketika saya berdiskusi dengan orang muslim ketika itu, orang-orang muslim adalah orang-orang yang menuhankan Muhammad. Artinya, mereka membuat diri mereka takluk, tunduk, taat penuh kepada Muhammad. Oke. Dalam konteks kita bicara tentang pribadi Allah ini ya, yang Bang Edis nggak sepakat ini ya. Bukan, kita nggak bicara mengenai pribadi, duinatur, keilahian. Kita bukan bicara itu loh. Kita bicara menuhankan. Iya Bang Edis. Tapi dalam konteks kekristenan kita juga harus memahami ya tentang teologi dan juga tentang kristologi itu. Iya, tapi itu bukan itu bahasan kita. Kita tidak membahas kristologi, duinatur, keilahian. Bukan itu kita bahas. Ya, kita bahas gini. Apa sih perbuatan menuhankan gitu loh. Ketika dalam keadaan kenosis ya firman itu telah menjadi manusia, apakah keilahian Kristus itu tidak ada, terpisah atau gimana? Menurut Bang Edis. Kita tidak membahas saya itu. terima pandangan. Kita jadi melebar kita bahasan kita. Enggak, karena ini supaya kita berbicara tentang relasi ini Bang Edis. Betul, tetapi yang kita bicara bahas hipostasis nanti. Nah, ini makanya saya bilang, makanya orang sering salah paham Bang Erka. Saya itu tidak sedang membahas hipostasis, kita tidak membahas duinatur, kita tidak membahas hakikat, makrifat dan lain sebagainya. Enggak, yang kita bahas itu menuhankan, punya Tuhan. Apa sih definisi punya Tuhan, definisi menuhankan, mempertuhan itu loh. Jadi kita jangan bicara yang lain-lain dulu. Kalau kita di sini sudah clear, maka kita harus simpulkan siapa yang dituhankan oleh orang Kristen. Yang dituhankan oleh orang Kristen adalah Bapa di sorga, Yesus dan Roh Kudus. Karena orang Kristen harus menaklukkan diri kepada Bapa di sorga, menaklukkan diri kepada Yesus dan menaklukkan diri kepada Roh Kudus. Karena ketika gini Bang Edis ya, karena ketika kita bilang konteks tentang Kristus ya Bang Edis ya, konteks tentang Kristus di mana ini kita bicara tentang di mana Kristus dalam naturnya sebagai manusia, apakah keilahiannya tidak ada sehingga kita harus bilang itu tidak sehakikat? Keilahian itu apa? Maksudnya tidak setara gitu, sehingga Bang Edis mengeluarkan statement bahwa itu tidak setara. Oke, apa keilahian itu? Saya mau belajar ya, dulu. Kalau kita berbicara tentang keilahian, berarti kita bicara natur ilahi dia sebagai firman Allah. Ya pada mulanya adalah firman. Ya pada mulanya adalah firman. Definisikan dulu. Keilahian adalah apa? Ya, kalau bicara tentang keilahian, bicara tentang kealahan dari pribadi itu. Apa itu kealahan? Ya, Allah itu adalah sesembahan, generic name. Bukan proper name. Karena kita bukan muslim toh. Iya, tapi maksudnya gimana? Maksudnya Bang Edis, menurut Bang Edis gimana? Karena kita bicara kealahan berarti sesembahan. Artinya itu generic name kan? Ya. Itu kata-kata itu nggak pernah ada Bang RK di dalam Bible. Kealahan itu nggak ada. Keilahian itu nggak pernah saya jumpai dalam Bible. Gini Bang Edis, ya kita kalau bicara tentang Allah kan kita patokan kita dasar di awal adalah Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi Bang Edis percaya nggak natur ilahinya Kristus itu, yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia? Ya tentu saja saya percaya, cuman kita bukan bahas itu. Saya biasanya larinya ke situ Bang Edis. Nah, ya, dalam sebuah ranak dialog itu. Oke, tapi intinya kan yang Bang RK permasalahkan kan mengenai statement saya yang mengatakan Yesus punya Tuhan dalam konteks relasi, atau Yesus mempertuhankan atau Yesus menuhankan sesuatu. Relasi. Oke, pertanyaan saya kepada Bang RK. Menurut Bang RK, Tuhan Yesus menuhankan sesuatu nggak? Tuhan Yesus menuhankan sesuatu.
kalau dalam konteks relasi ketaatan dia kepada sang Bapa, hubungan dia dengan sang Bapa, saya sepakat. Dalam kalau Bang RK sepakat dengan saya bahwa Tuhan Yesus menuhankan sesuatu, kenapa Bang RK mengatakan kalau Yesus punya Tuhan kemudian sesat, sedangkan Bang RK sendiri mengiyakan? Maksudnya, apakah Bang Edis juga percaya dalam konteks relasi antara Bapa dengan anak? Betul. Sehingga mengeluarkan diksi kata punya di situ. Betul. Relasi, oke. Relasi antara Bapa dengan anak, yaitu anak menaklukkan diri kepada Bapa. Relasi antara Bapa kepada anak, yaitu Bapa memerintah anak. Nggak ada Bapa menundukkan diri kepada anak, itu nggak ada. Itu bukan biblikal. Tetapi apakah Bapak mengatakan bahwa anak itu adalah Allah juga sebagai natur ilahi? Bapa di surga menyatakan Allah bukan hanya kepada Yesus saja, kepada banyak manusia. Kepada Musa, Bapa di surga mengatakan bahwa Musa itu diangkat sebagai Allah. Oke, kita akan ini kan, ya. Bentar. Itu bagaimana Makanya Tuhan Yesus. Kalau kita percaya dalam konteks Yohanes 1 ayat 1 sehingga Baik. firman itu menjadi manusia, kita percaya juga bahwa mereka ini firman Bapa dan firman ini sehakikat dan juga ada kesetaraan ya, tidak ada yang besar, tidak ada yang lebih kecil. Tetapi kalau bicara konteks takluk di dalam Alkitab, saya melihat bahwa ya dalam keadaan sebagai manusia ia taat hingga ia taat sampai mati. Tetapi saya tidak bisa memberikan sebuah statement dan diksi bahwa mereka pribadi pertama dan pribadi kedua ini tidak setara. Saya tidak bisa mengeluarkan statement itu karena itu bisa menjadi blunder di dalam kekristenan. Baik. Tapi pandangan Bang Edis kalau berbeda ya gak apa-apa. Oke. Tapi intinya Bang RK sudah setuju dengan saya bahwa Tuhan Yesus punya Tuhan atau Tuhan dalam konteks relasi. Ya tentu saja memang dalam konteks relasi. Tetapi makanya saya tanya, apakah Bapak, saya memberikan argumentasi bolak-balik lagi nih, logical bolak-balik. Oke, pertanyaan baliknya sekarang adalah apakah Bapak sendiri punya Tuhan, kan gitu? Yes. Saya jawab tidak. Berarti Bapak di surga tidak menuhankan Yesus. Yesus yang menuhankan Bapak di surga. Jadi apakah tidak memiliki relasi antara Bapak dan anak? Punya. Relasinya begini Bang RK. Relasinya begini. Gimana? Silakan. Anak atau firman ya atau Yesus menuhankan Bapa di surga. Sementara Bapa di surga dia memerintah anak. Nah, kemudian Bang RK mengambil satu ayat. Kepada anak dia berfirman, tahtamu ya Allah, betul? Ya, karena kalau definisinya kalau kita memberikan sebuah konteks relasi itu Bapa punya Tuhan yaitu Yesus dalam konteks relasi, makanya ini jadinya subordinat nanti. Baik. Dalam konteks kalau orang mengatakan ini jadinya subordinat. Baik. Banyak orang menyatakan kepada saya subordinat. Saya mengakui itu bahwa ada subordinasi antara Bapa dan anak. Nih, biar teman-teman paham ya. Subordinasi itu artinya mendominasi siapa, begitu loh. Artinya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, dan itu biblikal. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada siapapun. Apakah ketika Tuhan Yesus mengatakan begitu bahwa Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada dia? Dalam konteks dia dalam keadaan sebagai manusia, tetapi bukan berarti tidak sehakikat. Hakikat itu apa sih? Ya, hakikat itu bahasa ini kita menghakoh ya, intisari. Oke, baik. Sebenarnya RK itu kan berangkat dari sini ya, Bang RK ya, mengenai ungkapan tentang anak ia berfirman, tahtamu ya Allah. Ya. Jadi Bapa di surga memanggil anak Allah, betul? Nah, lalu Bang RK mengambil satu kesimpulan bahwa Bapa pun menuhankan anak, betul? Dalam konteks relasi. Oke, kita akan tunjukkan satu ayat bahwa Bapa di surga tidak hanya berkata begitu kepada Sang Mesias, kepada Kristus. Dia berkata seperti itu kepada sidang ilahi. Perhatikan ya. Ini di dalam Mazmur pasal yang bahasan ini agak dalam ya teman-teman ya. Bahasan ini agak dalam, jadi teman-teman sabar ya. Mazmur 82. Perhatikan di sini. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Jadi Bapa di surga mengatakan engkau adalah Allah, itu bukan hanya kepada Yesus. Kepada sidang ilahi pun dia berkata demikian. Bahkan kepada Musa, Bapa di surga berkata, lihat, aku mengangkat engkau menjadi Allah bagi Firaun. Makanya kita sering salah paham mengenai definisi Allah ini. Allah ini sebenarnya artinya adalah apapun yang memiliki sebuah otoritas. Jadi hakim-hakim juga disebut sebagai Allah. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus pernah dituduh oleh orang-orang Yahudi menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Perhatikan ya. Saya tampilkan dulu di dalam Yohanes pasal yang keberapa bisa ini Bang RK bantu saya? Yang mana Bang Edis?
Ketika Tuhan Yesus mengutip Mazmur tersebut, mengapa engkau katakan aku menghujat sementara Mazmur 110 ayat 1 kutipan itu ya, bukan? Bukan, di dalam Yohanes. Ketika Tuhan Yesus dituduh menghujat Allah karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Lalu Tuhan Yesus mengutip apa yang tertulis dalam kitab. Bukankah tertulis dalam kitabmu bahwa engkau sekalian adalah Allah? Pak Yohanes pasal berapa sih itu ya? Coba biar kita lihat konteks biblikalnya ya, Bang Idris. Ini kita agak berbicara dogmatika ya malam hari ini teman-teman. Apa-apa Bang Edis. Perbedaan pendapat itu hal biasa. Biar kita selesaikan Bang Edis ya. Kalaupun tidak sampai selesai Bang Edis ya, kita baik-baiklah gitu ya. Nah ini Yohanes 10 ayat yang ke-34 ya. Oke. Yohanes 10 ayat 34, tapi sebelum ke 34, kita ke ayat sebelumnya ya, Bang Eka ya. Oke. Sama istri sama bentar. Lu punya istri enggak? Lu punya istri enggak? Udah nikah belum? Ada. Iya. Oke, contohnya istrimu mati. Nanti habis ini kau panggil dia Tia. Ya, nggak apa-apa Mami, hati saya ke kamu kok. Coba ya. Oke, lanjut istri, lanjut. Oke. Ya. Jadi gini, Anda baca juga pada saat Gak usah terlalu banyak tempat, kan lu banyak bicara. pada saat Musa bertemu sesembahannya gua lagi mau bicara. ada namanya. Bentar. Sekarang saya tahu kan sama saya nih. Saya lagi nggak bicara kitab suci ya. Tapi lu tahu nggak? Tahu dari mana nama Tuhan sekarang? Siapa nama Tuhan sekarang? Saya lagi nggak bicara kitab. Nama Tuhanmu siapa? Saya belajar kitab gimana? Gimana sih? Jadi Anda nggak boleh bilang Tuhan Yesus itu nggak boleh. Harus Yesua Hamasyah gitu. Ini dengerin saya, bahasa Indonesia yang benar nih ya. Saya tanya, Tuhanmu dari mana, namanya siapa? Saya lagi nggak merujuk kepada suatu kitab suci manapun. Nah, pertanyaan Anda ambigu. Kenapa ambigu? Nggak jelas. Siapa nama Tuhan Anda? Saya udah jawab, kok Anda nolak itu gimana ceritanya? Loh, kan kamu ya bilangnya tadi dari kitab suci, kamu bilang. Kan bisa kenal nama Tuhan itu kan dari Torah awalnya. Kalau nggak ada gini, Torah, Chris, Tuhan. dia bilang kan di awal tadi Tuhan itu nggak punya nama, tapi ditanya nama Tuhan Yesus. Berarti gimana ini? Tuhan nggak punya nama, tapi Yesus nama dia Tuhan. Gimana sih ceritanya? Jadi bingung gua. Kan saya sudah bilang tadi sama dia di awal, jangan pakai kitab suci. Makanya Anda ini kan nggak ngerti Tuhan itu. Stop. Jawab dulu, nggak usah melebar-melebar. Jawab dulu. Kamu tahu nama Tuhanmu itu siapa? Jangan bawa dari. Saya udah jawab, tetapi Anda nggak terima, itu masalah Anda, bukan masalah saya. Pertanyaannya dengan Anda jawab itu bisa nggak dikorelasikan? Saya bertanya, dari mana Anda tahu, bagaimana Anda tahu nama Tuhan Anda tanpa. Sudah saya jawab, tetapi Anda tak menerima jawaban saya. Itu masalahnya di Anda, bukan di saya. Nah, itu orang bahasa Indonesia udah benar tuh. Masih dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Makanya coba Anda baca deh Alkitab LAI itu, LAI itu. Nah ini kan kamu belajar bahasa Indonesia nggak sebenarnya? Atau enggak sih? Anda yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Anda bertanya, saya jawab. Jangan bawa. Ya, tapi maksud Chris Lee jangan sebut nama yang ada di kitab suci gitu loh. Di dalam 10 perintah itu kan ada pembukaannya tuh, dan di situ ada nama Tuhan di situ. Kalau nama Tuhan itu tentang nyambung kau. Vatikan II mengajarkan Islam itu nggak kafir. Justru Islam itu dikatakan oleh Vatikan II bersama dengan umat Katolik menyembah Allah yang sama. Nggak boleh kau begitu, Paul. Hipokrit. Orang-orang bid'ah begitu, memilih-milih. Memilih-milih namanya, nggak boleh. Yang satu lagi Bang Dev, Dr. Extra Ecclesia Nulla Salus di Vatikan II tuh udah melemah. Bentar, ini si Pinocchio manusia-manusia Barges yang satu ini ya, mungkin di rumah keseringan makan ampas nih si Pinocchio. SSPX bukan Katolik tapi calon bidat Protestan baru. Tunjukkan di mana kami pernah bergabung dengan Protestan. Ayo Pinocchio Barges naik. Saya undang. Pinocchio mana namanya? Saya undang Pinocchio Barges naik ya.
Kamu kalau memang kamu Katolik pembela Vatikan II naik ke sini. Kalau bukan, berarti kau menginjak harga diri Vatikan II di sini. Cari duit, Jepin cari duit. Naik. Mana? Akunnya pun akun ini, akun privat. Ya, goyang kali iman kau kayak stang becak, bah. Aduh. Akun privat. Kalau gabung ke room ini jangan akun privat lah. Menolak konsili sama dengan bidah, menolak konsili sama dengan bidah. Ya, kemarin kau bilang buang katekismus konsili Trente, buang katekismus konsili Braga, buang katekismus konsili apa lagi? Baltimore. Itu bidah. Bidah. Bidah itu. Bidah. Milih-milih itu. Tuh. Iya. Ayo, Protestan jangan so asik di bawah, jangan sok menghina Cafe 2 kalian. Sama kalian bersekongkol kalian waktu Cafe 2. Gua nggak bilang gitu si Thomas, kau ikut-ikutan bilang kayak gitu dengan pertanyaan kau bilang kemarin, emang katekismus Santo Pius X mengikat universal? Itu artinya kau mempertanyakan imanmu, Paul, bidah. Ada Protestan, Islam, ada nimbrung anjir. Jangan so asik ya, Proti jangan so asik. Kalian sekongkol dengan umat-umat modernis waktu Vatikan II. Katekismus Gereja Katolik siapakah orang-orang bidah? Yang mana tuh? Katekismus yang mana dulu? Santo Pius X? Iya, ya. Oke. Kan yang pakai tanya jawab kan katekismus Santo Pius. Iya. Bukan katekismus baru. Kalau baru kan merangkul. Halaman berapa itu ya? Tentang siapa itu bidah ya? Ini kan Iya, maksudnya halaman berapa itu ya? Ah, ini. Entar. Bidah adalah kekeliruan akal budi yang menyebabkan beberapa kebenaran iman disangkal dengan keras kepala. Bidah. Dan siapa orang-orang bidah itu, orang-orang sesat itu? Arian, Nestorian, dan Protestan. Ortodoks disebut sebagai skismatik, saudara. Beda skismatik. Masih satu level di atas lah. Bacot saudara. Diam kau. Tapi dalam konsili Zamość itu Ortodoks Timur itu pun disebut sebagai heresi. Hanya saja mungkin tidak dimasukkan ke dalam katekisme Santo Pius X. Bacot. Diam kau Citayut. Dia mau Jarjit. Oh, Jarjit ini ya? Iya. Lagi. Emang Jarjit. Anjir. Wala Jarjit anjrit. Orang murtad siapa di situ? Orang murtad kita lihat. Orang murtad adalah mereka yang menyangkal atau dengan tindakan eksternal menolak iman Katolik yang mereka anut sebelumnya. Itu orang murtad. Kalau Paus Dekingadas dan Estrasoro ajarannya apa, bro? Itu bukan paus itu ya, itu mungkin paustat. Ikut ibadah Protestan murtad gak? Murtad. Setara dengan kemurtatan ya. Murtad. Ikut saksi Jehova. Lebih murtad lah. Udah gereja mengatakan jangan bergabung dalam doa bersama dengan mereka. Kau ikut ibadah pula dengan mereka, murtad. Takut banget. Nah, jadi orang Protestan itu bidat ya. Bidat. Nah, SSPX itu mengatakan bahwa orang Protestan itu bidat. Di beberapa pemal TikTok yang orang Katolik itu juga mereka ya mengatakan Protestan itu bidat. Jadi nggak berhak mereka bilang begitu. Kenapa? Mereka apakah mereka SSPX? Kenapa mereka nggak berhak bilang Protestan itu bidat? Satu, mereka mengakui Vatikan II. Vatikan II itu menyatakan orang-orang Protestan tidak boleh dipersalahkan sebagai bidat. Betul. Vatikan II menyatakan itu. Jadi mereka nggak berhak kalau mereka memang mengakui Vatikan II secara absolut, ya, secara mutlak, taat buta, tanpa ada penolakan setitik pun dalam Vatikan II, mereka tidak berhak menyatakan Protestan sebagai bidat. Kecuali mereka kembali menganut iman tradisional. Ya. Aku menerima. Ikut Aku menerima. Berarti kau nggak absolut.
Aku menerima dengan catatan. Dengan catatan. Iya berarti nggak absolut dong. Dengan catatan soalnya. Jadi ada yang secara tidak sadar sebenarnya SSPX ya. Iya, sebenarnya mereka SSPX. Capek. Kalau ini manusianya saya turun nih. Turun lah. Aduh. Shalom. Iya, kayaknya. Kali Shalom. sama si Paul. Iya. Haleluya. Masuk dia pentakostalismenya. Canda. Berat masa ikut kan ikut ibadah Protestan ada loh uskup yang ibadah ekumene gitu. Berarti itu nggak boleh. Ya, itu setara dengan kemurtatan. Uskupnya berarti udah setara dengan kemurtatan. Baca dong dokumen gereja. Jangan karena dia itu klerus. Bentar. Jangan karena dia itu klerus kalian katakan kita harus taat buta terhadap dia. Enggak. Tunjukkan ajaran gereja mana, dokumen gereja mana yang mengajarkan terhadap kita harus taat buta terhadap para klerus siapapun orangnya. Kita harus taat terhadap semua tindakan-tindakan yang dilakukannya, terhadap semua ajaran mana. Jangan cuma dia klerus Enggak kali. Kalau komuni bareng Protestan baru agak lain gitu loh. Bentar. Komuni dengan Protestan agak lain. Iya. Berarti kau menyatakan Paus Benediktus 16 itu agak lain. Loh, kenapa? Bisa. Iya dong, Paus Benediktus 16 memberikan komuni kepada Bruder Roger, pendiri komunitas Taize, orang-orang Anglikan. Ya siapa tahu sudah masuk Katolik. Siapa tahu nggak ada bukti bahwasanya Bruder Roger itu pernah menjadi Katolik. Nggak pernah ada bukti bahwasanya Bruder Roger itu masuk Katolik, nggak pernah ada. Tunjukkan bagi saya bukti Bruder Roger itu pernah menjadi Katolik. Bahkan pernah dia dituduh bahwasanya dia sudah menjadi Katolik, tapi Bruder Roger menyangkal itu. Bayangkan. Bisa gue tunjukkan. Ada yang Yalah, males banget sumpah. ya, jangan kau bilang komuni dengan Protestan Kan itu. juga mau muji Tuhan Yesus kan. Yang penting kita Sabelius pun muji Tuhan Yesus, sayang. maksudnya gini, Sabelius. kita tuh berusaha merangkul mereka supaya mereka tuh tertarik dengan Katolik lagi. Bukan gitu. begitu caranya. Ya caranya itu kau harus mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Itu perkataan Tuhan Yesus. Kau betul-betul cinta Tuhan Yesus atau bukan? Iya dong. Ya udah ikutin perkataan Tuhan Yesus. Jadi kalau diundang gitu, contoh ada acara sekolah dengan Protestan gitu, masa aku harus bolos juga? Nggak boleh. Jadi bolos aja. Bukan bolos, nggak ikut. Bilang. Bukan bolos namanya kalau nggak ikut. Nah, kok disuruh sama guru agama? Bilang, wah, Bu, saya ajaran agama saya begini, Bu. Ajaran gereja saya begini, Bu. Kalau dia maksa laporin lah. Lucu. Apa susahnya coba? Apa susahnya? Jadi kayak Natal ekumene gitu nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh diundang? Diundang tolak. Maksudnya kayak di dalam apa ya? RT RW itu kan Nggak boleh ya Tuhanku Yesusku. Ajaran gereja nggak ada kompromi terhadap itu, Paul. Anggap nggak rukun tangga dong. Bukan karena itu menjadi tidak rukun, Paul. Kita memang bersahabat sebagai warga negara Indonesia, tapi bukan berarti iman kita dipertaruhkan. Kegiatan keagamaannya biarkan dulu berlangsung, singkirkan dulu. Jangan ikut. Tapi kalau sudah masuk ke pesta adat, nah di situ kau baru masuk. Jangan kau ikut ke kegiatan keagamaannya. Makan-makan gitu nggak apa sama mereka? Nggak apa. Asalkan jangan kau ikuti tahlilannya, jangan kau ikuti. Acara-acara keagamaannya jangan kau ikuti. Jangan hadir pada saat acara itu juga. Kalau ikut nyanyi-nyanyi bareng mereka gimana? Tuh, Keren banget sumpah. tonjok lu ya, betul ya. Kayaknya kau sengaja bikin kepalaku pecah ya, Paul ya. Soalnya waktu itu aku ikutan gitu, terus aku ikut nyanyi-nyanyi haleluya gitu. Nggak bisa, Paul. Ini aku sampai gigi sendiri loh, saking geramnya loh. Itu di bawah ada pertanyaan kalau yang ajak keluarga gimana nih Bang Jemin tuh. Ah, iya tuh. Iya dong dibilang sorry nih bukan mau bikin sakit hati lu. Gua sorrynya bukan mau bikin sakit hati lu deh. Ajaran gereja begini. Ya sebaiknya nanya Romo aja nggak sih, boleh nggak? Kalau dibolehin berarti ya. Romo yang kau tanya, Romo modernis sayang. Aduh. Pasti Romonya nggak boleh, nggak apa-apa, yang penting nggak. Nih inilah yang namanya Romoisme, klerikalisme ini nih. Romoisme. Kita Gereja semua mana ajaran gereja menyatakan bahwasanya Romo itu pasti maksum, tidak salah? Mana ajaran gereja menyatakan seperti itu? ya, cari aman aja, tanya sama Romo. Kau pikir dengan tanya Romo kau menjadi aman? Iya aman. Aman. Oh my god.
karena romonya juga ikut ibadah ekumene. Oh, karena romonya ikut ibadah ekumene jadi kau ikut. Kalau besok romonya ikut sholat, kau pun ikut. Ya nggak mungkin lah. Kalau contohnya besok romonya ikut menyembah Buddha, kau ikut. Nggak mungkin lah kau bilang. Nggak mungkin. Kutunjukkan bahwasanya bahkan biarawati pun ikut nyembah kuil Buddha. Mau ikut? Mau kutunjukkan? Ada romo yang bahkan berperan sebagai biksu. Mau? Mau kutunjukkan? Iya, coba. Oke, kutunjukkan bahwasanya bahkan ini diangkat menjadi santa loh. Santa bayangin ya. Ini diangkat menjadi santa dia, tapi dia udah pernah menyembah kuil Buddha, kawan-kawan. Ini santanya terkenal. Kalian pasti kenal ini, nggak mungkin kalian nggak tahu. Lihat ya. Dia ikut serta menyembah di dalam kuil Buddha. Buddha dari Kalian kenal ini siapa? Sudah Kalian kenal ini siapa? Katanya dia menyembah di kuil Buddha mana? Bentar. Kalian kenal ini siapa? Iya kenal. Siapa namanya? Iya tahu kok tahu. Siapa namanya? Bunda Teresa ya, Bunda Teresa. Itu aja kau susah kali menjawab. Ternyata saudara-saudara, Bunda Teresa pernah ikut menyembah di kuil Buddha. Mana dia? Nih saudara, nih dia. Ketika ulang tahun kongregasinya, dia mengundang para biksu untuk melakukan penyembahan kepada Buddha. Dan dia pun ikut serta dalam penyembahan Buddha itu. Lihat. Masuk dia, lihat. Saya tunjukkan dengan kamera belakang ya. Ini jubah ordo mereka dan inilah Bunda Teresa. Di belakang para biksu, ini patung Buddha, rupang Buddha. Bunda Teresa tuh nunduk, dia tuh nunduk merem, dia nggak ikut menghormati, ngawur kali. Ini tengok semua gaya orang Buddha pun begitu di belakangnya. Ya Tuhanku Yesus. Ya, siapa tahu dia berdoa pada Tuhan Yesus waktu gitu, nggak berdoa. Nggak bisa begitu. Tunduk itu merupakan partisipasi aktif dalam penyembahan atau penghormatan kepada rupang Buddha. Nggak bisa begitu. Kalau untuk pahlawan berarti kau menyembahnya gitu kan? Ini kepada pahlawan itu berbicara tentang agama atau tidak? Kalau kita menunduk kepada pahlawan artinya kita menghormati pahlawan. Dia menunduk kepada Buddha artinya dia menghormati Buddha dong. Lucu Anda. Hah? Memang tangannya terkatup seperti yang di depan kan? Para yang terkatup tangannya itu hanya para imam-imam mereka, hanya para biksu yang terkatup. Perhatikan umatnya, ada nggak terkatup tangannya? Nggak ada kan? Nggak ada. Yang karena yang terkatup itu yang mempersembahkan itu para biksunya. Lihat Bunda Teresa ikut serta dalam penyembahan kepada kuil Buddha. Ketika ulang tahun kongregasinya. Itu satu. Kalau kau memang mau ikut orang-orang yang seperti itu silahkan. Saya sudah memperingatkan kamu, jiwamu tinggal urusan sendiri. Ada lagi imam ya, imam dari Ordo Benediktin, ordo yang sangat saya cintai ya, dan saya berencana untuk masuk ke ordo itu. Dia bertindak sebagai semacam biksu ya, bentar. Lihat ini. Aku tunjukkan semua samamu. Dia ini biksu saudara, tapi dia dari apa namanya? Ordo Benediktin. Mana itu? Bentar ya. Inilah tindak-tindak kemurtadan. Saya tunjukkan. Ordo-ordo dalam Vatikan II. Nih, lihat ya. Saya tunjukkan bagimu. Inilah, mungkin seperti inilah nanti yang kau ikutin. Kalau kamu memang seorang klerikalisme ya, orang-orang yang mendewakan Romo, inilah. Namanya adalah Imam Trappist Romo Kevin Hunt, berlutut sewaktu dia ditempatkan sebagai guru Zen. Bayangin, dia ditempatkan sebagai guru Zen oleh Robert Kennedy, seorang Yesuit. Perhatikan patung Buddha di belakangnya. Ini di kuil Buddha. Dan dia ditahbiskan sebagai guru Zen. Subhanallah. Masa Allah tabrak Allah. Ini orang tuaku kan muslim ya, kalau aku minta mereka sentuh kepalaku apakah berarti aku murtad? Dodol, baca dong. Ditahbiskan sebagai guru Zen. Ditahbiskan sebagai guru Zen. Ditempatkan, bukan ditahbiskan. Ditempatkan itu artinya dia dilantik, ditahbiskan sebagai guru Zen. Di tempat ya beda sama tahbis. Ditempatkan sebagai guru Zen maksudnya apa? Sebagai guru artinya apa? Artinya apa? Sebagai guru, yang tadinya dia bukan guru, kemudian dia menjadi guru, artinya apa? Artinya apa? Diberikan suatu jabatan atau diberikan kepada dia suatu kewenangan sebagai guru Zen. Tadinya dia hanya sekedar imam Trappist dari Ordo Trappist yang mirip dengan Benediktin ini ya. Kemudian dia menjadi guru Zen. Aduh, terserahlah. Begitulah jawaban para modernis ketika mereka sudah tidak bisa menjawab. Aduh, mau jawab aku salah. Aku dengernya.
Serah lah kata dia. Kalau lu deket lu ketengking lu. Saya nih kagak nih sumpah kalau nggak takut gitu loh. Astaga. Ya nggak takut, kebenaran itu harus dinyatakan baik atau tidak waktunya, kata Rasul Paulus begitu ya. Terus kalian juga ke gereja kita gimana? Kamu gini ya, kalau kamu menyalahkan saya karena saya tidak menghadiri misa Novus Ordo begini. Saya sudah menyatakan bahwasanya misa Novus Ordo sah. Hosti berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Hosti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Kemudian saya tanyakan kepada Anda, apakah Anda wajib menghadiri misa atau perayaan dari orang-orang skismatik timur? Enggak wajib. Enggak. Apakah tabisan imamat sakramen orang-orang ortodoks timur sah? Sah. Nah, apakah Anda kemudian diwajibkan karena itu sah, kemudian karena mereka memang sakramennya terjadi di situ, Anda diwajibkan menghadiri itu? Ya kalau itu Katolik Timur nggak apa-apa. Kalau Ortodoks Timur? Waduh, kalau Ortodoks ya gimana ya? Wajib atau tidak? Nggak wajib. Wajib atau tidak? Tidak. Alasannya apa? Padahal sakramennya sah, tabisannya sah, apa alasannya tidak wajib? Gimana ya? Apa? Ya kurang pas aja gitu loh. Kan kurang pas aja itu jawabannya. Aduh, aku takut salah nih kalau ngomong. Bukan bawa-bawa ortodoks ya, Jarjit ya. Ini hanya untuk analogi aja karena dia bilang begini. Kamu tidak menghadiri gereja Novus Ordo lagi, kamu berarti orang-orang yang seperti apa ya? Seolah-olah dia merendahkan saya, seolah-olah dia merendahkan saya karena saya tidak menghadiri Novus Ordo lagi. Jadi saya tunjukkan bahwasanya ini ada takdisan yang sah, sakramennya sah, tapi kenapa nggak kau wajibkan juga orang datang ke situ? Contohnya apa? Ortodoks Timur. Itu takdisannya sah, sakramennya sah, tapi kenapa tidak kau wajibkan orang-orang untuk datang ke situ? Apa alasannya kau tidak mewajibkan itu? Padahal sakramennya sah, tubuh dan darah Kristus ada di situ. Yang mereka kan Ortodok nggak mungkin mau lah ngasih sakramen ke Katolik Roma. Kau ini lucu banget gitu. Duh, andaikan mereka tidak peduli dengan orang-orang Katolik Roma, apakah kita diwajibkan untuk ke situ? Ya kalau ke situ nggak mungkin dikasih komuni lah. Bukan masalah dikasih komuni atau tidak, Paul. Analogi loh. Buanglah dulu pemikiranmu yang nanti gak dikasih ini, gak peduli. Seandainya pun itu bahkan kita dikasih, andaikan tidak dikasih ya, apakah kita diwajibkan untuk datang ke situ padahal sakramennya tetap sah? Enggak, alasannya apa? Ya karena saya dituslatin. Dodol. Betul dodol kan? Sabar. Saya dibaptisin dituslatin. Ya udah dong, dilatin aja.